Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama firman Allah sekitar 5 Al-Quran atau menjadi Al-Quran yang untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Guru Mawati, kepada beliau yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahr Ramadan ala sa'ir asy-syuhur wa ja'alahu musiman lil munafasati fil khairat wat tijarah allati lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rahimur rahman. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد الذي لا خير إلا دل الأمة عليه وسبقها إليه ولا شر إلا حذرها منه وكان أبعدها عنه ورضي الله على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأئمة المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para masyarakat hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada saat ini dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di ruangan musalla Fathul Bari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, bersilaturahim kita di musalla Fathul Bari ini, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dari dahulu sampai ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah penghulu daripada segala bulan, yaitu sayyidus syuhur. Pemimpin akan daripada bulan yaitu ialah bulan Ramadan. Kalau sayyidul ayyam yaitu ialah hari Jumat. Tetapi kalau pimpinan daripada penghulu daripada bulan yaitu ialah bulan Ramadan. Jadi Ramadan tersebut penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, penuh dengan keutamaan. Kenapa jadi diutamakan bulan Ramadan? Karena segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah taala segala amal ibadah kita di bulan Ramadan tersebut pasti diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya semata-mata yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sembahyang 5 waktu itu menjadi 3 waktu. Ramadan ini kadang-kadang sembahyang yang asal dari 5 waktu itu menjadi 3 waktu. Kenapa? Mengerjakannya zuhur rakaat asar, maghrib rakaat isya, subuh. Berarti sembahyang itu bukan 5 waktu lagi, 3 waktu. Itu pasukan karakum namanya, yaitu pasukan Kurimalandu. Padahal bulan Ramadan tersebut apapun ibadah kita pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah benar-benar kita beribadah dengan Allah Ta'ala? Katakan. Tahu
Tampulu kita berisi umur, tampulu kita disehatkan badan oleh Allah Ta'ala, tampulu kita diberi nikmat sehat, tampulu kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat umur, sehat badan, panjang umur, sehingga kita mengerjakan apa-apa amalan ibadah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Paling kadang-kadang kita di bulan puasa ini 5 kali khatam membaca Al-Quran. Tapi kalau generasi yang pada saat ini bukan Quran lagi, kadang-kadang orang terdarus di musola, kadang-kadang orang terdarus di Quran karena akan dalam musola itu kadang-kadang di udangnya naik pala, dan udang. Kadang-kadang enggak. Itulah kadang-kadang bermanfaat itu sebenarnya mubatir, sebenarnya udangnya medsos itu mubatir. Kenapa? Duit habis. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, itu pahalanya jalan terus, apalagi pahalanya sampai kalau waktu ini depu segala macam disampaikan, tidak sampaikannya. Jangan belum mati, benar nggak belum sampai lagi ya, karena kamu sudah mati sampai ya. Kenapa kan pakai tiki nggak mengirim ada apa-apa, GNT nggak apa-apa ya, kirimkan dulu. Sampai pada sampai, nang penting dulu apa? Ya baca dulu. Nah jelas apa? Al-Quran tersebut menjadi obat lawan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi obat-obat apa? Yaitu obat agar kita itu menjadi orang yang benar-benar hati kita itu, rumah kita itu, diri pribadi kita itu menjadi rumah yang Qur'ani. Kita mengetahui seberatan Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Bertepatan pada malam 17 Ramadan. Kita mengetahui seberatan Al-Quran itu diturunkan yaitu pada malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan tersebut apa? Yaitu inna anzalna fi lailatin mubarakah. Pada malam 17 Ramadan tersebut apa? Malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh manfaat, malam yang penuh dengan keistimewaan. Kenapa? Inna anzal pas lu berdua sekalinya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam 17 Ramadan itu adalah malam yang berbakat, malam yang penuh dengan keberkahan. Apa itu definisi pengertian daripada berkah? Yaitu ila ziyadatil khair. Yang namanya berkah itu bertambah kebaikan kita. Barang aja kita artinya kadang-kala sedus ya setengah dus, kadang-kala 2 dus sehari 4 dus, kadang-kala 4 dus 5 dus. Nanti kaji loh. Ya bilangnya asli paling ya sedus semalaman tak ingatnya kan umur pulang. Lalu setel subuh ini periksa jangan apa setel sahur jadi terus setel pak doang kasihan doang kan ini mana manfaat kita artinya dalam menjalankan sahur ya kalian tapi tidak mesti itu kadang-kadang uang bersahur kadang-kadang mesti uang alki itu kadang-kadang nampaknya sudah sampai itu padahal sejam lagi itu kadang-kadang kebanyakan itu dong di sini ya sama ya kan. Jadi malam 17 Ramadan itu adalah malam yang penuh keberkahan. Apa itu berkah? Yaitu bertambah kebaikan kita, bertambah akan daripada segala kebaikan kita. Walaupun kita 11 bulan itu kurang, artinya sembahyang berjamaahnya kurang, tadarusnya kurang, sembahyang sunnahnya kurang, segala macam, tapi tetap kita melaksanakan apa supaya bertambah kebaikan. Barang kita di bulan Ramadan, barang kita di bulan Ramadan kita mengerjakan seperti itu. Di bulan lain itu Allah Alam lagi. Itu lu ditakut ibuhan dah. Lu apa bertakut dah? Pak Supaya yang tarawih itu kayak apa? Supaya yang tarawih itu, yang paling banyak itu 36 rakaat. Dalam kitab disebutkan salat tarawih di layali Ramadan, waktuha ba'da isya. Waktuha as-salat tarawih waktuha ba'da isya fi layali Ramadan wa aqalluha rak'atani wa isrun apa wa aktsaruha isruna rak'atan. Jadi apa? Jadi uang yang tarawih tersebut adalah 2 rakaat, 7 aja. Nang 8 rakaat, 7 aja. Nang 20 rakaat, 7 aja. Nang 36 rakaat, 7 aja. Jadi nang 4 macam ini ada dalilnya. Jadi nang ada dalilnya itu nang ada sumbernya, itu kan ada dalilnya. Jadi kita jangan begitulah. 8 tarawih itu aku bid'ah. Jangan. Nang kada tarawih itu nang ada dalilnya. Abu Muhammad kata, betul aja.
Bukan ada wudhu, kan kita tarawih kok. 8 kah, 2 kan ada jadi masalah, bukan penting tarawih itu. Kan ada dalilnya kan, ada tarawih, kan ada tarawih, kok kan ada tarawih dulu tuh. Iya tuh kan ada itu. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Nah, ayat tersebut ini tafsir unzila fihi al-Qur'an ini ada 3 macam. Tafsir daripada ayat daripada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini, tafsir unzila fihi al-Qur'an itu ada 3 macam. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam 17 Ramadan tersebut itu termasuk daripada malam Lailatul Qadar. Tetapi apa? Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu membagi akan daripada waktu daripada malam Lailatul Qadar. Jadi malam 17 Ramadan itu termasuk daripada malam yang berbakat dan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita kadang-kadang masalah Lailatul Qadar ini kadang-kadang untuk membacanya yang aneh. Udah, di orang tua ada tuh di buku Lailatul Qadar, dustainya tuh ada di mata kuat ada orang tahu Lailatul Qadar, dustainya tuh ada yang di Istanbul di buku Lailatul Qadar, di Merah Putihnya. Maksud daripada orang yang ditamui Lailatul Qadar tersebut malamnya beribadah, siangnya beribadah, itu uang Lailatul Qadar. Kan apa inna anzalnahu min alfi syahr itu kan pahala daripada uang beribadah itu kan malam Qadar 1000 bulan, itu uang Lailatul Qadar. Bukan artinya itu orang tentang bubur itu ada di bak bobok kolam banyu kayak itu sidin wali ya kan, itu pulang kena di mana sih dalam hutan dari 20 tahun jadi wali ngangkut lah kita di balik kota Madiun itu wali yang SK gitu ya apa di kota ada SK. Itu kita kalau orang aneh, kita orang baru, kita orang Banjar, kadang awak anak aneh mandangnya. Kita kayak ini kira apabila viral di dalam medsos, bila viral di medsos kok, ini wali itu uang jadi wali Allah Taala itu melantik medsos. Sidin itu wali, 50 tahun, 60 tahun dalam hutan artinya wali. Ada tuan wali. Nengaran wali itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu larangan wali. Bukan artinya jalan baju kurisaan. Lalu uang sana uang saktos tua di sini uang sangat baik bangla ya kali ya pulang. Jadi uang yang butuh uang yang beribadah pada malam itu itulah uang yang artinya butuh tentang Lailatul Qadar. Nambah amalan manggawi sembahyang hajat, sembahyang tasbih, mengaji, tadarus pada talaqil. Itu uang artinya betul-betul tentang Lailatul Qadar. Tetapi apa? Imam Syafi'i mengatakan wahia inda Syafi'i radhiyallahu anhu mun'asiratan bil ashr al-akhir fi Ramadan lakin layalil witri arjah. Ujar Imam Syafi'i, Lailatul Qadar di sisi Imam Syafi'i berpendapat yaitu pada 10 akhir di bulan Ramadan, tetapi pada malam-malam yang ganjil lebih diam. Artinya kita gawi lah pada malam Lailatul Qadar itu apa yang kita gawi? Dan di akhir 10 bulan Ramadan itu, nah pada kita gawi awal itu kan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, nah apa kita gawi? Ngaji gak? Ya dulu kita ada kawan sejus semalaman 2 juz, kata kawan 2 juz semalaman 5 juz. Kata kawan tuh kan, guru Kasbu Anwar, pimpinan Umum Darussalam, wilayah Hamzah tinggal. Sini itu ada menyusun akan daripada waktu akan daripada mengatakan Quran seminggu khatam. Itu ada waktunya dari juz 1 sampai juz 6. Jadi awal kan artinya ya. Kedua juz lah, satu khatam lah, artinya kan 2 khatam lah. Sedangkan kalau awal artinya tersebut apa bulan puasa ngaji itu kan. Ada bulan puasa sambar barang orang lagi. Nah, jadi apa yang diharapkan? Jadi apa yang diharapkan pada bulan Ramadan itu kan kita cari itu supaya artinya itu tamu Lailatul Qadar aja. Bukan tamu, tetapi bukan beribadah itu Lailatul Qadar betul. Baju membaku, ada dalam kulkas.
Pohon itu buyang dah, bukan warna buyang. Sungai baku dari sana yang ada apa baku. Nah jadi apa? Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 10 akhir, tapi yang diharap itu yaitu pada malam-malam ganjil. Tetapi apa? Kalau Imam Ghazali mengatakan Lailatul Qadar itu kan Imam Ghazali apabila awal puasa Ramadan, kata Imam Ghazali, hari Jumat, awal puasa hari Jumat itu Lailatul Qadar malam 29. Apabila awal puasa Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 21. Apabila awal puasa Ramadan hari Ahad, maka Lailatul Qadar malam 27. Apabila awal puasa hari Senin, maka Lailatul Qadar itu pada malam 29. Apabila awal puasa hari Selasa, maka Lailatul Qadar pada malam 25. Apabila awal puasa Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu pada malam 27. Apabila awal puasa hari Kamis, maka Lailatul Qadar pada malam 21 atau malam 23. Tetapi nantinya apa? Beribadah kita pada malam itu, bukan menunggu di batang kemana uang anak luntak. Muncul kalau juga itu kadar aja. Pas sekarang nang laki Laila, nang bini Laila, nang laki kadar, misalnya ya pernah meluntak. Saya dapat tahu luntur. Tapi jamban hancur tadi mata puasa, ya kalau di sini hancur tuh jamban sudah. Kalau jadi waktu luntur ini tuh kurus banyak uang tinggi. Ada apa jamban hancur? Padahal kita hidupkan hidup yang di pinggir sungai. Ada apa? Sebelum pinggir sungai ini kalau mandi wajib kenyaman sedikit. Jika bercampur aja nama itu busuk, waktu isi tepulang lillahi ta'ala. Jadi bercampur langsung pas kena tunggul berdarah. Oke saja Pak. Wamin alamatiha antara takulallah hamatan wala baridatan wa antakum asyamsa sabihataha bayda alai sabihakathir su'ain wa yundabu ayyitahidat syamsu biyawmiha kama yajitahidu fi lailatiha. Alamat-alamat daripada Lailatul Qadar itu pada malam tersebut tidak panas dan tidak dingin, sedang hawanya. Dan bahwa timbul matahari waktu paginya terang dan tidak ada banyak cahaya. Dan disunatkan bahwa bersungguh-sungguh seseorang pada siangnya sebagaimana bersungguh-sungguh pada malamnya. Artinya apa? Malamnya beribadah, siangnya pun juga beribadah. Kalau pulang berusaha pun juga beribadah juga ingat karena apa? Untuk mencukupi rumah tangga. Tapi kita kalau di toko, kalau di warung akan baca Quran daripada uang pulang. Jadi baca Quran ya adanya ada kel. Nah es batu tengah hari kan jual deh. Dia kayak ini bulan puasa ini sahabat benar dilihat. Kadang-kadang kayak melihat susu ini harus lah sadar deh bulan puasa segala yang ada. Melihat baju sungai, terlihat kopi. Terlihat baju kopi warna, kadang-kadang sudah gembira terlihat. Karena apa? Penglihat tuh banjana tuh itu dalam pesona macam-macam tuh bang. Nah malamnya kayak apa siangnya pun seperti itu juga kita beribadah lah. Artinya tuh paling kadang-kadang kita kan ya sembahyang berjamaah kan istilahnya. Sembahyang berjamaah. Tapi dengan Lailatul Qadar itu apa? Bukan itu dengan kapok nang kira dengan sekadar. Jawabnya apa biar rabi dia elangi. Padahal kita di Banjarmasin ini banyak apa orang turun alim-alim banyaknya. Mencari di tengah hutan, tengah bedu kan dicari. Jangan akun betakun dulu orang Tuhan dulu. Sini tuh wali kan ada habis kesnya. Ada kok orang uang yang bertanjang kok lain pulang misalnya. Itu uang artinya kan akal besar itu diambil oleh Allah Taala kalau benar zakatnya jadinya. Nah, jadi tafsir Ibnu Abbas menafsirkan akan sambung masuk dalam selawang apa gitu. Bukan budaya lu lah. Ayat daripada tafsir unzila fi al-Qur'an ada 3 tafsir. Tafsir Ibnu Abbas, Al-Qur'an diturunkan sekaligus dan dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Karena firman-Nya apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam daripada malam 17 Ramadan juga disebut itu dengan malam Lailatul Qadar. Tafsir Imam Mujahid, ayat Quran yang mewajibkan puasa turun pada bulan Ramadan.
Lain halnya ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ayat itu asbabun nuzulnya turun itu pada bulan Sya'ban. Ada kita karena ada Sya'ban karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki penata. Di situ tafsir apa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun itu pada bulan Sya'ban. Nah, kalau ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu turun itu pada bulan puasa. Nah, tafsir Ibnu Ishaq mengatakan Al-Quran yang awal-awal turun kepada Rasulullah di bulan Ramadan hari Isnin 17 Ramadan. Awal-awal. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi apa? Tafsir hudal nas yakni Al-Quran adalah petunjuk yakni yaitu kompas seluruh macam-macam manusia, kompas petunjuk, kompas lawan kita. Seperti pedagang, orang alim, orang beribadah, seorang suami dan lainnya untuk menunjukkan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi apa? Ayat daripada hudan linnas itu ayatnya Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita hendak selamat lawan Al-Quran. Artinya bila kegeringan baca Al-Quran. Iya, dan ada ruqyah artinya ayat-ayat sifat kan, ayat-ayat sifat, ayat-ayat penyembuh nawat wasilun Al-Quran wa wasifah wa rahmatul lil mu'minin. Ya, yuk makan, minum makan. Jadi kan lagi, ya kenapa bila kata saya baca Quran itu rugi benar baca Quran kok. Jadi bila ada orang, jadi kan tahu di orang guru lagi, yang kita baju kan yang kita memberi baju lagi, kita kenapa? Cara bisa bersebuah memberi baju ya apa? Jadi kenapa jangan dibacakan? Quran pernah dibacakan. Jadi kita bila kita kajian ada urusan hendak baju lalu kita menunjukkan itu menjadi obat. Supaya artinya itu apa? Kita tuh mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Bayyinat minal huda wal furqan yang Al-Quran menerangkan dari segala jalan petunjuk dan Al-Quran mengeluarkan dari syubhat dan kesesatan. Jadi bila kita hendak selamat, hendak artinya kita keluar daripada syubhat, hendak selamat daripada kesesatan, apa? Yaitu ialah Al-Quranul Karim. Jadi kita di rumah itu rugi kan musim Quran ini Quran buok pernah dimakan kita pulang. Ini nggak baca Quran atau pagi-pagi bukan baca Yasin atau Fatihah, masa Yasin, Quran al-Hakim, Inna kalamul mursalin ala suratul mustaqim, suratul ladzina. Itu kata-kata tuh, ya Yasin sasa apa? Ya kata-kata kayak gitu. Kalau orang kada belajar, bila orang kada belajar, itu sambungan. Jadi nyaman belajar juga daripada kada belajar. Kita di kampung ini banyak orang ahli Quran. Ini ada satu tamu yang hanya penglaus sama tamu dah apa orang baca apa tuh. Jadi kan membaca ayat di sini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita tuang sasak dengan ayatnya. Ya kata belajar, yo ini bulan kena aneh-aneh itu bulan ini kena aneh-aneh itu bulan berapa dua? Nah aneh-aneh itu bulan kenapa yuk kita kan bulan aneh-aneh itu benar aja. Nang ziarahin nang artinya nang ada nyata. Nah, ada zaman ini. Ramadan berarti Ramadan yaitu disebut dengan itu adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan yaitu diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran sebagai yaitu penjaga lawan kita, mengarahkan hati kita menjadi petunjuk agar kita keluar daripada syubhat dan keluar daripada kesesatan. Ramadan akhir. Apa inti daripada segala Ramadan? Hikmah apa yang kita ambil di bulan Ramadan? Hikmah apa? Dan hikmah juga pusat lain. Ulang tuh hikmah orang jabla. Dulu sebelum malam dia itu beberapa hari ini lagi jalan. Orang jabla terus. Mengatakan dengan bungasnya pak SPM seberataan kalau keracunan bulan aneh. Nah, hikmah puasa apa? Yaitu ialah la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita bila hendak selamat dunia akhirat itu syaratnya dua. Gawi perintahnya, tinggalkan larangannya. Sembahyang ya paling ya kalau santainya kata kawan gawi kopiah baknya barang wajibnya dulu. Ini kita himat tarawih.
5 tahajud subuh kalau ya tadi karena kalau ini puasa paling 2 jam kan, buang jam 7 bangun jam setengah 5, 2 jam ya puasa aku habis sama itu buat sebagian. Jadi karena selama itu apa? Dawi perintahnya, tinggalkan artinya tinggalkan larangan. Selama itu. Jadi hikmah daripada uang berpuasa yaitu ialah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Ramadan, Ramadan yaitu disebut dengan bulan sabar. Sabar kita macam-macam melihat. Bila kamu takwa ambil koma, kamu lawak sakit, kamu dekat tiba kamu lawak sari muka segala macam. Nah sabar itu terbagi tiga. Pertama, sabar meninggalkan maksiat dan Allah beri 900 derajat. Bila kita sabar menghadapi maksiat, sabar meninggalkan maksiat, mendapat derajat di sisi Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala 900 derajat. Yang kedua, sabar mengerjakan ibadah. Sabar diberi oleh Allah Ta'ala 600 derajat. Ketiga, sabar atas segala bala musibah. Artinya sabar kita musim corona itu sabar. Corona itu singkatan, kepanjangan corona itu uang dana. Jadi buah ada keuangan dana, kayak dana. Kita ini sebenarnya tidak putih corona juga. Iya kalau Sekarang tidak putih corona juga kita nih. Bahaulan kita ngakinya dijauhi oleh Tuhan mabus. Terus ya Tuhannya presiden hadir pengantinan anak suanang gak ada abu, ya Allah, angka dimulai sebagian dimulinya tapi tidak dimulinya juga ya Allah. Bukan ada kawan sobat kita menghadapi ini ujian lawan kita. Jadi kita bandingkan corona ini kan, ya kita apakah corona kurang dana lah kan? Kurang dana, kurang dana. Jadi apa? Sabar menghadapi segala bala musibah itu diberi Allah Ta'ala 300 derajat. Adapun sabar atas puasa, sabar kita dalam puasa, maka Allah saja yang mengetahui. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhafin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Tiap-tiap satu kebaikan dibalas 10 atau sampai 700 ganda kecuali puasa, karena bahwasanya puasa bagiku maka aku saja yang membalasnya. Jadi puasa ini dan membalas itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabar ada 3 kaidah mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam segala bala musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam kita mengerjakan ibadah, sabar kita terkena bala musibah. Maka kaidah utama daripada orang sabar apa? Yaitu ialah mendapat maghfirah, ampunan daripada Allah. Yang kedua apa? Nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Rahmat dari Allah, yakni masuk ke dalam surga. Jadi bila orang sabar dalam menghadapi segala macam hal yang ada baik, mendapat 3 macam. Yang pertama maghfirah, yang kedua nikmat, yang ketiga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sabar dalam menghadapi segala apapun, baik dalam masa pandemi ini kita sabar. Bukan artinya kita wani, artinya berani dengan wabah yang ada ini, tetapi kita tetap waspada juga lawan segala macam penyakit tadi. Obatnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Banyak kita membaca Al-Qur'an, insyaallah kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari segala macam bala musibah dan penyakit. Dulu kita Allah kita bertahlal dan mungkin seberataan kalau sampai beda dulu kuasakan kurang adab, kita ampun dan minta maaf. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ta'awun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammad al-amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma sallim wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim arifatana wa sallim aqidana wa sallim auladana wa sallim ahli baitina
مسلم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل